Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pada hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Pak. Siapa, Nak? Ada Dini Aminarti. Dini Aminarti. Siapa lagi? Sama Nurjana. Sama Nurjana? Oke, baik. Ada beberapa anak yang tidak masuk ya. Nah, sebelum Bapak mengecek kehadiran kalian, silahkan kita berdoa dulu sebelum memulai belajar sehingga kegiatan kita mendapatkan keberkahan, ilmu yang kalian peroleh juga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Silahkan dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Naal yang sudah memimpin doa untuk teman-teman kalian ya. Baik, sebelum belajar Bapak pasti harus ngecek kerapian kalian. Kerapian, kebersihan kalian. Bapak cek dulu. Nah tuh ada tisu. Diambil, Nak, dibersihkan. Gak boleh ada kotoran di dalam kelas, dibiasakan ya. Silakan. Oke, langsung dimasukkan tong sampahnya. Oke, sudah rapi? Oke, baik. Jadi kerapian, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, pasti harus dicek kerapiannya, kebersihannya, dan lain-lain. Nah, kita berada di lingkungan sekolah yang cukup nyaman saat ini. Kita belajar yang asik. Sekarang kita belajar di ruangan yang memiliki penyejuk udara, berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu baru kita mau sholat saja sudah diberondong peluru. Ya, mungkin kalian ada belajar tentang sejarah juga ya kemerdekaan Indonesia, bagaimana Indonesia bisa merebut kemerdekaan itu. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, mari kita nyanyikan lagu nasional. Kita akan nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan satu orang bisa memimpin ya, bisa memimpin teman-teman kalian untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan dipimpin, Nak. Kita berdiri semua yuk. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kita kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Satu kali lagi, biar semangatnya kuat ya, nasional tumbuh. Oke. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali.
Oke, baik, terima kasih, silakan. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi generasi muda, anak bangsa, maka kita harus salah satunya sekarang untuk mengisinya dengan kalian belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Kemudian paling tidak kita setiap hari Senin juga menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, saat ini tugas dan kewajiban kalian hanyalah untuk mengisi kemerdekaan itu sebaik mungkin. Jadilah generasi muda yang generasi yang benar-benar bisa bermanfaat bagi negara, ya, bagi orang tua, khususnya untuk kalian sendiri di masa yang akan datang. Baik, menumbuhkan semangat lagi. Harus belajar tuh harus semangat dulu gitu ya. Jadi biar kalian hadir di dalam kelas itu menyenangkan. Hari di kelas itu tidak membosankan. Jangan ketika Bapak Guru hadir, kalian mendoakan Bapak Gurunya nggak masuk kelas. Jangan didoakan Bapak Gurunya nggak masuk kelas. Jadi kita kemarin sudah membuat kesepakatan ya. Ya, supaya pembelajarannya asik. Menggunakan apa? LCD proyektor. Bapak nonton film gitu ya. Maunya nonton film. Jadi untuk membangkitkan semangat lagi, kita yel-yel lagi. 1 kali yel-yel. Saya ingin tahu kekompakan anak kelas 12 TLM itu seperti apa? Oke. Siapa kita? TLM 2. TLM 2. Bisa luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, semangat. Pokoknya semangat selalu. Baik. Nah, itu. Jadi untuk menyemangatkan kita sehingga kita terus semangat melihat prospek ke depan walaupun siang hari ini panas di luar sana, tapi kewajiban kita tetap untuk belajar. Tiana, jangan pikirkan panasnya. Gitu ya. Baik. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, yaitu produksi massal, perencanaan produksi massal, Bapak mengulang terlebih dahulu kegiatan pembelajaran kita pada minggu lalu. Adakah pada minggu lalu materi terkait dengan produksi ada yang mungkin kurang, masih Pak apa sih gitu, ada yang mungkin belum terpahamkan? Silakan diangkat tangan mungkin kalau ada yang masih belum paham untuk materi. Ya, silakan Nak. Silakan nama saya Refri Bapak. Ya. Masih belum mengerti tentang pengertian tentang produksi. Oke, baik. Silakan, terima kasih. Nah, sebelum Bapak menjawab, adakah kalian yang bisa membantu nih? Teman kalian masih di materi yang minggu lalu itu belum memahami secara menyeluruh terkait dengan pengertian produksi. Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Produksi itu kayak lagi membuat Pak, proses. Produksi itu sedang membuat atau proses. Ada lagi mungkin temannya? Kelompok siapa nih? Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Baik, terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah membantu menjawab. Yuk, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kita saling, kalau misalkan ada temennya mungkin sedang kurang memahami, nanti silahkan teman-teman sebayanya untuk bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Sehingga akan lebih dipahamkan. Mungkin ketika yang ini yang membantu menjawab, ada Al, ada Siti yang membantu menjawab, itu bisa lebih memahamkan lagi. Ya, jadi jawaban dari kedua teman kalian itu benar. Ya, produksi adalah membuat, itu benar. Produksi adalah suatu proses, ya, membuat barang atau jasa dari bahan yang belum jadi menjadi bahan yang sudah jadi. Gitu ya, Naya? Gimana, Nak, untuk hari ini? Paham, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi kita hari ini melanjutkan ke materi, yaitu perencanaan dari produksi massal, ya, Naya? Nah, pada hari ini Bapak akan menayangkan satu video yang nantinya sebelum kita memulai diskusi, video pembelajaran ini akan membantu kalian dalam memahami materi hari ini, ya. Perhatikan nanti dengan seksama.
Kemudian catatlah poin-poin penting dari setiap submateri. Nah, jadi nanti akan saya tampilkan video terkait dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silahkan disimak. Mungkin biar nggak sakit pinggang, hadapnya ke sini tuh yang ya gitu. Silahkan. Oke, Bapak mulai ya. Yang kian pekat seperti di Palembang, jarak pandang pengendara dari 300 meter itu pun harus sudah menggunakan lampu. Oke, baik. Anak-anak, itu tayangan video singkat. Kalau Bapak kasih videonya 1 jam, habis waktunya. Ya, kalau Bapak kasih tayangannya 1 jam, videonya habis. Jadi, sekilas video terkait dengan saat ini. Saat ini ada musibah. Musibah di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Ada beberapa daerah bahkan yang harus meliburkan siswanya. Ya, meliburkan siswanya karena saking tebalnya asap. Nah, dari video yang Bapak tayangkan tadi, ya, dari video yang Bapak tayangkan tadi, berdasarkan tayangannya itu tersebut, kira-kira apa yang kalian bisa petik atau bisa ambil dari mungkin kalian orang-orang kesehatan nih, kalian orang-orang TLM, ya, apa yang dapat kalian stimulan, apa yang dapat kalian saksikan tadi, mengamatinya, kira-kira apa? Coba silakan. Jadi dari video yang saya lihat itu bisa disimpulkan kabut asap itu bisa menyebabkan jarak pandang yang minim, terus bisa mengancam sistem pernafasan kita. Jadi kan bisa menyebabkan sesak gitu. Mengganggu kesehatan. Iya. Oke, silakan. Ada yang lain dari tayangan video ini? Ya, anak-anak, dari tayangan video ini siapa lagi? Jadi apa nih? Kenapa gitu ya? Kan tadi bilangnya dengan kabut asap, satu sesak napasnya. Ya, sesak napasnya karena memang saking tebalnya asap itu. Yang kedua apa kira-kira? Bisa menyebabkan kegiatan makin berkurang, Pak. Kegiatannya terganggu, aktivitas kegiatan kita terganggu. Bahkan tadi ya Bapak sebutkan sekolah-sekolah ada yang diliburkan karena Dan mendapatkan pendapatan. jadi dari Wawa berpikiran bahwa pada saat musibah ini itu budidaya jamur. Kenapa budidaya jamur? Mudah suka untuk mudah, terus merawatnya itu gampang bagi semua orang tuh juga bisa. Bisa, ya, oke. Jadi mungkin dari peluang karena banyak orang mungkin tidak bisa beraktivitas keluar, maka akan melaksanakan budidaya. Baik, selanjutnya Bapak ingin kita membuat kelompok. Kemarin udah disepakati ya kelompok kita. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, ya, bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah disepakati kemarin tuh. Silakan, ayo. Udah ya, berdasarkan kelompoknya. Ini Bapak akan bagikan LKPD untuk kalian. Silakan diamati dan dibaca petunjuk penggunaannya dan petunjuk pengerjaannya. Oke, sebelumnya nanti akan Bapak juga tayangkan. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja, ya, lembar kerja, dan tadi sudah melihat videonya. Nah, sekarang keterkaitan dengan materi ajar kita hari ini, yaitu rencana produksi massal. Nah, izinkan Bapak untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu, sehingga arah-arah dan tujuan kalian mengerjakan LKPD-nya lebih terarah kembali. Ya, oke, ini hari ini adalah materi kita adalah perencanaan produksi massal. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai, ya, pembelajaran yang ingin kita capai adalah melalui kegiatan ini, ya, siswa dapat memahami pengertian produk massal dengan tepat. Nah, bentuk metode pembelajaran yang Bapak ambil yaitu problem based learning. Jadi berdasarkan masalah seperti tayangan video tadi. Dari masalah tersebut, apa yang bisa kalian pikirkan, yang bisa kalian amati. Itu ya anak. Sehingga peluangnya nanti setelah kalian lulus dari sekolahan, ada terjadi sesuatu. Wah, peluang.
Ya, gitu ya. Oh, bukan jadi ketika oh itu ada masalah dan bukan begitu. Tapi ketika ada permasalahan, ya ini adalah peluang saya. Contoh kabut asap berarti peluangnya tadi ada yang budidaya jamur katanya. Ada yang masker katanya ya. Kemudian ada yang mau berhidroponik. Kemudian ada yang buat telur bebek misalkan gitu. Ini kenapa? Jadi peluang-peluang itulah yang kalian tangkap dari permasalahan di luar. Itu tujuannya kita belajar dan Bapak mengambilnya problem based learning. Nanti materi selanjutnya kita akan membuat produknya. Nah sekarang nanti di LKPD kalian rencanakan. Dari permasalahan tadi kalian rencanakan, kemudian nanti pada saatnya materi yang selanjutnya kita baru menghasilkan produknya. Gitu ya, kalau tadi yang mau jamur, berarti di bawah jamurnya nanti. Bagaimana prosesnya? Oh yang tadi buat masker, kira-kira prototipe atau masker yang kalian mau buat, maskernya bentuknya seperti apa? Mungkin maskernya yang nutupi mata gitu kan, kayak Superman gitu kan ya. Jadi kayak Superman maskernya dibuatnya gitu. Silahkan nanti desain sebaik mungkin. Baik, selanjutnya melalui pembelajaran ini juga menerapkan model problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi ya kekurangan dan kelebihan dari produksi massal. Oke, dan kemudian melalui kegiatan pencarian informasi, artinya peserta didik mampu menafsirkan nanti proses produksi massal dengan tepat. Gitu ya Naya. Nah, selanjutnya yang keempat, melalui diskusi analisis, peserta didik mampu mengembangkan hasil analisis penyusunan perencanaan produksi massal ya dalam bentuk lisan nanti maupun tulisan dengan baik. Jadi nanti setelah LKPD dipelajari, dikerjakan, masing-masing kelompok diharapkan langsung mempresentasikan. Kalian harus berani di depan tampil. Sebagai generasi muda, maju. Ini loh saya, ya kan gitu ya. Ini saya Pak, gitu loh. Jangan kalau disuruh presentasi kemudian, jangan Bapak, gak mau aku, kan gitu ya. Jangan, ayo tampilkan maju ke depan. Saya harus tampil ke depan. Ayo kamu presentasi. Siap, maju. Gitu ya. Harus seperti itu. Jangan melempem. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, capaian kompetensi yang ingin dicapai dari kita belajar hari ini, itu adalah menafsirkan pengertian produk massalnya, kemudian mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari produksi massal, dan menganalisis metode peramalan dan perencanaan produksi dan menafsirkan proses produksi massal tersebut. Baik, itu yang ingin dicapai. Mudah-mudahan nanti setelah mengerjakan LKPD gitu ya, setelah mengerjakan LKPD kalian presentasi dapat membawa dampak yang baik buat kalian. Baik, selanjutnya pengertian produksi massal. Jadi produksi massal, kalau kayak pernah dengar nggak? Hitanan massal, kawinan massal. Nah, berarti tujuannya kalau hitanan yang datang orang-orang yang mau sunat ya. Kalau kawin massal mau kawin gitu. Jadi massal itu berarti banyak. Oke, jadi produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standarnya. Maka tadi kalau sunatan massal sudah ditentukan kegiatannya adalah sunatan. Jelas gitu ya? Udah jelas. Baik. Pengertian perencanaan produksi massal itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang ya pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan dan lain-lain. Ya. Oke, ciri-ciri produksi massal. Kenapa sih harus suatu barang itu diproduksi massal? Harus ada dulu. Nanti ditanya, kenapa sih kalian buat telur bebek? Kenapa sih kamu membuat masker? Kan itu ya Naya? Ada alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan produksi massal itu dilaksanakan. Salah satunya produk yang dihasilkan harus dalam jumlah besar. Biaya per unit rendah. Semakin banyak produksi yang kita lakukan, maka cost-nya akan semakin. Contohnya apa? Semakin rendah. Kenapa? Kalau kalian mau membuat barang, misalkan contoh lumpia nih. Membuat lumpia, kalau beli tepung harus 1 sendok atau 2 sendok, bisa nggak? Harus beli 1 kilo. Gulanya harus 1 kilo. Minyaknya harus 1 kilo. Buatnya cuma 2.
Kira-kira gimana? Biaya produksinya tinggi. Iya, maka semakin banyak yang diproduksi, pembagiannya akan semakin biayanya rendah. Oke ya. Baik, selanjutnya kelebihannya hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, tingkat produksi cepat. Nah, ini materi itu nanti Bapak bagikan lewat link ya. Lewat link untuk kalian dapat pelajari lagi. Kemarin kita sudah buat grup kan, ada di Classroom. Nanti materi ini juga ada di Classroom. Jadi bisa juga kalian pelajari untuk lebih memahamkan lagi materi-materi ini, ada Bapak di share di Classroom ya. Oke, jadi indikator ini merupakan nanti bagian dari kegiatan manajemen memproduksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk, keberhasilan manajemen produksi, ukuran kinerja produksi, ya itu. Jadi tahapan produksinya nanti kita membuat ya, tahapan produksi akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Jadi kalian kelompoknya ada 4, jadi produksinya juga akan berbeda-beda. Seperti misalkan sepeda motor itu kan pasti beda-beda, ada yang nyediain komponennya. Nah, nanti dari teman-teman kalian dalam satu kelompok ada memiliki tugas masing-masing ya. Oke, baik, thank you, terima kasih. Itu materi yang Bapak sampaikan. Kemudian silahkan kalian bisa mengerjakan LKPD-nya langsung dibicarakan secara kelompok. Bapak berikan waktu kurang lebih 15 menit ya. Nah, setelah itu kita presentasi. Silakan. Yang memiliki laptop, jadi yang memiliki laptop silakan dibuat apa namanya, LKPD-nya dikerjakan di PowerPoint atau di Canva dan lain, silahkan. Kemudian yang kelompok ini nggak bawa laptop ya? Nanti silahkan kalian menggunakan, nah, bawa handphone kan? Bisa manfaatkan teknologi yang ada. Ini bukan hanya untuk main game, ya. Ini sibuk main game, ya kan? Nah, ini ada Canva-nya, ada. Coba dilihatkan, ayo silakan dikerjakan di Canva. Oke, ada Canva-nya ya. Siap. Silakan dikerjakan anak-anak. Ini sudah? Sudah, Pak. Budidaya jamur. Budidaya jamur. Nah, kalau budidaya jamur berarti kira-kira rencananya mau menggunakan lahan di mana misalkan? Ini ada lahan yang bagus di sekolahan? Boleh. Nah, kenapa sih budidaya jamur? Kira-kira kalau dari kabut ini kenapa budidaya jamur? Kan kok aneh gitu kalau dibilang, loh kok aneh budidaya jamur gitu kan? Kenapa? Pola pikirnya kenapa? Jamur kan suka gelap, Pak. Jamur suka gelap. Jadi kabut gelap, maka Ya. wes luar biasa kelompok nyari bahannya yang lain. Ini juga menggunakan handphone juga sebagian. Iya, buat lihat. Iya, Wes desainnya bagus juga. Ngambil desainnya dari mana? Dari Canva. Template. Oh, template-nya ada. Iya. Oh, template-nya ada. Manis. Ya, nanti ditampilkan ya biar yang lain bisa melihat. Karena kalian sudah mengumpulkan semua, silakan siapa yang mau maju lebih dulu. Oke, silakan kelompok 3. Bapak tampilkan kelompok yang tayang kelompok 3. Silakan untuk maju ke depan, Nak. Kelompok 3. Oke, yang pertama ada peluang masker. Masker sudah menjadi kebutuhan untuk menjadi barang wajib yang dibutuhkan semua orang selama pandemi. Asap, kemarau, tingginya permintaan masker kain tentunya harus diiringi peningkatan kualitas produk yang baik. Sendiri, sehingga usaha di bidang hidroponik dinilai menguntungkan. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Mas Haril Adli. Baik, selanjutnya materinya adalah perencanaan produksi hidroponik. Untuk 1, Kami tentang perencanaan produksi massal telur asin. Materi pertama akan dibacakan oleh Oke, diklik. Coba salah nggak kliknya. Ya. Produksi selama satu siklus produksi jamur tiram atau 4 bulan adalah sebanyak Rp16.651.822. Hasil produksi jamur tiram selama 4 bulan adalah sebanyak 800 kilo. Oke, baik, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Dan kita sudah melakukan presentasi semuanya ya. Udah kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, juga kelompok 4 sudah maju. Nanti jangan lupa file-filenya juga dikirim ke
dikirim ke classroom, gitu ya, dikirim ke classroom. Kemudian di situ kalian silakan berkolaborasi sesama teman, gitu ya. Oke, baik, kita berikan aplaus semuanya untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke, dari apa yang Bapak bisa lihat, gitu ya, dari kalian presentasi, alhamdulillah presentasi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian semua kelompok juga sudah menguasai materi masing-masing. Sampai di sini, adakah yang belum paham terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Cukup? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kita simpulkan ya. Kita simpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Saya ingin minimal 2 orang yang bisa membantu menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini, termasuk mungkin dari yang kalian kerjakan di LKPD-nya. Silahkan terkait dengan produksi massal, boleh kalian kaitkan dengan videonya tadi. Silahkan. Ada 2 orang yang membantu bersama-sama untuk menyimpulkan. Ada yang membantu? Ya, silakan. Oke, Irham dulu. Bentar ya, yang belakang. Jadi walaupun di konseling yang berkabut asap seperti ini, tetap ada keberkahan atau manfaat yang bisa kita ambil. Oke. Peluang kita. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih. Irham ya, udah membantu juga menyimpulkan. Silakan. Siapa tadi? Putri, silakan Putri. Ya, dari beberapa presentasi teman-teman, banyak peluang yang bisa kita lakukan seperti membuat jamur, masker, dan lain-lainnya. Nah, jadi dari hasil materi pembelajaran ini apa yang sudah juga disimpulkan oleh teman-teman kalian, Irham dan Putri, bahwasanya dari permasalahan yang kita dapatkan, ternyata dari musibah, mungkin ya kita sebutnya musibah, itu menjadikan keberkahan. Salah satunya kalian ternyata bisa membaca peluang yang ada. Dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikannya. Baik, kita cukupkan pada hari ini materi kita, mendapatkan feedback dari kalian terkait pada pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menurut kalian, misalkan bagaimana perasaan selama pembelajaran? Kira-kira terus kemudian apa saja hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa? Ya. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Ya, yang lain mungkin dikatakan secara jujur. Jika kurang tidak menyenangkan, Bapak ini suka apa gitu kan? Jadi silakan. Ya, Jen, ya, monggo. Bapak orangnya asik, Pak. Bapak orangnya asik, terima kasih, orangnya asik. Yang lain mungkin ada dari yang disampaikan dari materinya, bukan dari bapaknya. Oh, bertutur kata sapanya kekerasan, Pak, gitu kan? Ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup mengesankan dari Bapak juga dan teman-teman yang sudah mempresentasikan, dan materi Bapak cukup bisa masuk ke dalam otak kami dan semua mungkin bisa memahami, dan Bapak terbaik hari ini. Amin, terima kasih. Oke, cukup. Kita berdoa. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Ya, kita berdoa, silakan dipimpin oleh salah satu temannya juga. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya sampai rumah dengan selamat. Amin. Doa di dalam hati dimulai. Baik. Selesai. Baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.